bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia, Iqra, baca. Kita mau pintar, Iqra, baca. Kita mau kaya, Iqra, baca. Kita mau jadi mulia, Iqra, baca. Maka saat itu Rasulullah SAW bingung. Iqra ya Muhammad, ma'ana fi qari. Aku tidak bisa membaca. Apa yang aku harus baca? Apa yang harus aku baca? Ternyata ada beberapa keterangan lain di mana baginda Rasulullah SAW didekap oleh malaikat Jibril yang berbentuk sebagai seorang laki-laki, dipeluk, kemudian karena pertemuan kulitnya, dadanya bertemu, disitulah tersalurnya kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk menguatkan, meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baru kemudian dibimbinglah beliau membaca 5 ayat dari surat Al-Alaq dan diikuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diikuti oleh baginda Rasul. Iqra wa rabbukal akram, diikuti oleh baginda Rasul. Semua yang 5 ayat itu diikuti. Setelah terhujat satu keyakinan, la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas untuk diimani, disembah, ditaati, dipatuhi illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan proses yang dimana proses itu gampang, tidak. Kenapa? Untuk menjadi mulia itu sulit. Untuk jadi mulia itu sulit. Masuk kepada berdakwah sembunyi-sembunyi, dari satu rumah ke rumah yang satu sambil umpet-umpetan. Turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, fadir, bangkit kamu. Baru ada dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan. Jadi proses dakwah itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Tetapi setelah Allah turunkan firman surat Al-Mudaththir itu, maka dilakukan dakwah secara terang-terangan. Inilah Al-Quranul Karim. Untuk apa? Al-Quran ini banyak sekali manfaat dan hikmahnya, sehingga Allah siapkan untuk manusia. Dengan apa? Lailatul Qadar. Di mana letaknya Lailatul Qadar? Tadi sampaikan oleh pembawa acara bahwa insya Allah kita akan i'tikaf di 10 hari terakhir dengan modal berapa tadi? 9 juta. Insya Allah sudah ada yang nanggung, tinggal dikit lagi. Alhamdulillah. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam ketetapan, ketetapan dari Allah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan dari Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di mana malam kemuliaan ini adalah satu hari yang memang dimuliakan oleh Allah, yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nilai pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di forum yang baik ini saya mengajak, mari kita niatkan untuk punya perencanaan di 10 hari terakhir itu. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat libat. Hendaklah tiap diri mempersiapkan apa yang akan dilakukannya untuk esok hari. 10 hari terakhir apa dilakukan? Baca Qur'annya, mari kita hadapkan di malam i'tikaf. Dan jangan lupa sodakohnya juga disiapkan sebelum sampai
biar nggak terganggu perencanaan kita, maka zakat harus sudah kita siapkan, minimal sudah ada di rumah. Apa beras, apa uang, meskipun besok katanya ada kajian tentang zakat. Kita bisa memahami di sana zakat fitrah itu menurut 3 mazhab yang paling afdol adalah beras. Tapi untuk satu mazhab yang namanya Imam Hanafi membolehkan dengan uang. Jadi 3 mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, 3 Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi dengan uang diperbolehkan dengan cuman maaf, silakan nanti besok ada kajiannya, berbeda ukuran uang dengan ukuran beras itu berbeda, nggak sama. Gimana yang afdol? Kalau saya pribadi afdolnya beras. Kenapa? Sesuai dengan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi wa tu'matun lil masakin. Kenapa lebih afdalnya beras? Karena beras itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa daripada dosa dan salahnya, dan untuk memberi makan fakir miskin. Makan fakir miskin itu dengan bahan pokok, bukan dengan beras. Karena kalau dengan beras, bukan dengan uang, dengan bahan pokok, dengan beras, bukan dengan uang. Kenapa? Kalau beras atau bahan pokok itu insya Allah untuk menyediakan para fakir miskin. Jangan sampai dikasih uang zakat dibeliin jaket. Banyak saya kasih zakat 500.000, 600.000, beliin jaket. Salah, tujuannya untuk mengenyangkan orang masakin. Atau dikasih uang zakat, nih bu, buat anaknya zakat, nih punya jatah satu, dibeliin pulsa. Kalau udah dibeliin pulsa, insya Allah besok sama-sama kita kaji, mudah-mudahan bisa lebih tenang dalam menjalankan ibadahnya. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim yang sudah turunkan dengan Lailatul Qadar insyaallah membawa pahala, karena turunnya Al-Qur'an itu membawa pahala yang banyak. Siapa orang yang malam itu beribadah, sholat, maka seakan-akan sholat selama 1000 bulan lebih. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang mulia, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan 1000 bulan, bisa 1100, bisa 1200, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita niatkan, apa kita mau lepaskan begitu saja, kita tidak baca Quran di malam itu, tidak kita sholat di malam itu, tidak kita sedekah di malam, minimal kita siapkan sedekah ada 2.000 kali 10 hari 2.000, siapin 5.000 kali 10 50.000, siapin, pisahkan dari duit yang lain. Kenapa? Kalau digabungin biasanya hilang, kepake. Pisahin 10 hari, Ustaz, apakah harus langsung aja distorkan begitu sekali 10.000? Jangan. Allah menyukai ibadah-ibadah yang daim, yang terus-menerus, yang rutin. Itu yang Allah sukai. 2.000 kali 10 20.000. Bukan di awal malam 21 20.000, nanti udah santai aja kita kan udah. Jadi rutin, baca Quran yang baik ya, 5 ayat, 10 ayat, 5 lembar, 1 juz, itu yang baik. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari baca terus hafal Quran, selanjutnya gitu. Meskipun memang saya membaca di Pakistan itu ada campur tangan pemerintah, di mana ada pengumuman yang saya terima, pemerintah Pakistan
melarang warga masyarakatnya keluar rumah sebelum menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi orang Pakistan itu awal Ramadan nunggu baca Quran, ada yang 3 hari tamat, ada yang 5 hari tamat. Kenapa? Karena kalau belum hatam Quran oleh negara dilarang bepergian. Kalau negara kita kan mau baca mau kagak terserah, mau bisa mau kagak terserah. Beda dengan Pakistan. Makanya rata-rata kita 10 hari awal itu rata-rata sepi, itu di negara itu sepi aja. Kenapa? Ngumpul baca Quran, menyelesaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan kemarin kita dapat informasi tentang Palestina yang bisa melawan 3 negara Palestina itu orang yang hafiz 30 juz. Orang yang tidak hafal Al-Quran tidak bisa ikut berperang di Palestina. Dan kita pokoknya kita ganyang Israel, kita bunuh Israel. Bisa baca Quran nggak bisa, nggak boleh. Yang bisa ikut menjadi pasukan di Palestina hanya orang yang hafiz Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz. Dibikin 3 tahapan. Yang belum sampai 10 juz nanti dulu, jangan ikut berperang. Ada aturan ternyata, sehingga semua yang meninggal itu insya Allah menjadi syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang beriman, jemaah rahimahumullah, Al-Quran itu luar biasa. Maka bulan suci Ramadan jangan hilangkan, jangan putus, jangan sampai melupakan Al-Quran, karena Al-Quran akan menemani kita. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, matanya sudah burem. Maka jangan lupa pilih ayat-ayat, oleh para ulama sudah dipilihkan ayat-ayat yang memang suka kita baca. Minimal salah satunya adalah suratul Fatihah. Jadi kalaupun yang lain tidak bisa baca, Al-Fatihah kudu bisa. Yang lain tidak bisa baca, 3 kul itu harus bisa. 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu adalah ayat perlindungan kita yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Setiap akan tidur itu 3 ayat dibaca, tangannya ditengadahkan, dibaca lagi ayat surat Al-Baqarah, dibaca lagi ayat kursi. Lalu kemudian setelah selesai ucapkan dari ujung sampai ke bawah, insya Allah kita dilindungi oleh Allah, akan menjadikan diri kita mendapat kemuliaan mahkota dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang terakhir ada keterangan, siapa yang mencintai suratul Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, maka suratul Ikhlas itu akan mendampingi kita ketika kita syakaratul maut, akan mendampingi ketika kita di alam kubur, akan mendampingi kita ketika kita dalam yaumul hasyar, di padang mahsyar, akan mendampingi kita ketika kita dihisab oleh Allah, dan akan mendampingi kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau saja Bapak dan Ibu surat Al-Ikhlas pun tidak bisa, terus bagaimana lagi? Apa suruh pulang aja Pak? Nah, minimal suratul Ikhlas cintai. Kenapa? Dalam hadis, ayat-ayat yang dicintai maka itulah yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita, menemani kita. Kenapa? Saat kala meninggal kita sendirian, yang nemenin adalah bacaan Al-Quran. Tak kala di kuburan, di alam baca kita sendirian. Di alam baca itu, Ustaz, kan kuburan di Jakarta udah penuh, ditumpuk Ustaz, kakeknya, bapaknya, anaknya tumpuk jadi satu lubang. Meskipun satu lubang, dia tetap aja sendirian, gak bisa ngobrol. Dia ada satu lubang, ngobrol, gak ada, masing-masing. Siapa yang menemani? Bacaan Al-Quran. Jadi mari mulai hari ini kita sama-sama untuk telaten, cinta, dan hadirkan cinta. Bukan mau selesai, tapi cintai. Saya mencintai istri saya. Ketika istri saya ada masalah, saya berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Dia sakit, saya
akan menjadi penolong buat kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, mudah-mudahan kita menjadi ahlul taqwa, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian barangkali kajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Paling tidak kita hadirkan cinta Al-Quran. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.